Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum hari ini saya akan membacakan sebuah hadis yang saya baca di kitab Nashaikhul Ibad, bab Ar-Rubai, bab yang 44, makalah yang ke-11 ya. Di sini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin was-sumtu afdol was-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi was-sumtu afdol was-sawmu junnatum minan nar was-sumtu afdol wal jihadu sanamuddin was-sumtu afdol. Salat itu tiang agama dan diam itu lebih utama. Sedekah itu dapat memadamkan murkanya dan sikap diam lebih utama. Puasa itu perisai dari api neraka dan sikap diam lebih utama. Jihad atau bersungguh-sungguh dalam beragama itu puncak agama dan diam lebih utama. Hadis ini sangat unik ya, karena kata-kata wasumtu afdol, diam lebih utama, diulang-ulang oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita tidak memaknai kata diam ini sebagai diamnya orang ngempet nesu, ngempet marah, ngempet emosi. Jangan dimaknai diam adalah lisan kita tidak bicara. Yang dimaksud diam di sini adalah sikap tenang atau sikap di mana pikiran kita damai, tidak ngelantur, pikiran kita diam. Contohnya begini ya, misalnya orang itu ngempet, marah sama suaminya, marah sama istrinya, marah sama tetangganya. Dia ngempet itu diam, lisannya diam, tapi pikirannya tidak diam. Pikirannya melayang kemana-mana itu. Misalnya orang marah sama suaminya, mulutnya atau lisannya diam, tapi pikirannya tidak diam. Pikirannya, bojo kok ngono, bojo kok ngene, jajal aku dhisik orang tok kae, jajal aku kok ngene ya, itu pikiran kita berkata-kata ribuan kata saat mulut kita tidak bicara. Itu bukan diam ya. Jadi diam di sini bukan diam mulut kita, tetapi diam berkata-kata di pikiran kita. Inilah sebenarnya makna-makna dari ibadah-ibadah itu sebenarnya untuk itu. Jadi misalnya Kanjeng Rasul ngendika as-sholatu imaduddin was-sumtu afdal. Jadi sholat itu tiang agama dan diam itu lebih utama. Artinya sholat itu akan lebih utama jika menghasilkan diam di pikiran kita. Jadi diam, artinya diam, tidak ngelantur kemana-mana, tidak bicara, pikiran kita damai, berkata-kata secukupnya. Jangan sampai mulut kita diam tetapi pikiran kita berkata-kata ngelantur kemana-mana. Kita marah sama tetangga, mulut kita diam tetapi pikiran kita, tetangga kok kayak gitu, mben nemoni apa, dasar tetangga ora pendidikan, dasar wong ini, dasar wong ngono. Itu lisan kita diam tetapi pikiran kita tidak diam. Dan itu sholat, akhirnya sholat yang kita lakukan ya kurang afdol, karena tidak menghasilkan wasumtu afdol, tidak menghasilkan diamnya pikiran kita. Yang kedua, was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Jadi sedekah itu memadamkan murka Allah. Tetapi diam lebih utama.
Orang sedekah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menghentikan cinta kita kepada dunia. Jadi sedekah itu riyadhah atau torekoh atau latihan agar kita berhenti tergila-gila kepada dunia. Orang kalau tergila-gila pada dunia itu pikirannya tidak akan diem, ngomong terus, seandainya aku punya ini, seandainya aku punya itu, seandainya aku tidak begini, seandainya aku dulu tidak begini, aku wis duwe kae, nek aku wis ngene aku wis duwe iki, nek aku goro-goro ngene dadi iki ku ilang, goro-goro ngono dadi kae ku ilang, dan seterusnya. Kita akan terus bicara pikiran kita, ndak diam. Sedekah harus menghasilkan diamnya pikiran kita, damainya pikiran kita. Wasaumu junnatun. Puasa juga begitu. Puasa itu perisai minan nar, junnatum minan nar, perisai dari api neraka. Wasumtu afdal. Dan puasa harus menghasilkan diam karena itu akan lebih utama puasa kita. Puasa itu seperti yang saya tulis kemarin ya. Itu cara Allah melatih kita riyadhah torekoh, melatih kita untuk bersedia menikmati tidak enaknya dunia. Kalau menikmati enaknya dunia tidak perlu latihan, tetapi menikmati tidak enaknya dunia, tidak enaknya realitas itu sungguh-sungguh perlu latihan. Maka kita dalam tanda petik dipaksa lapar. Kita dipaksa dalam tanda petik menikmati kelaparan, menikmati kehausan. Nah, orang-orang yang pikirannya tidak bisa diam, itu karena dia selalu menilai realitas yang buruk itu nilainya kejauhan. Ya, punya tetangga elek, tonggo koyok ngono, pikirannya, waduh, lisannya sih diam, tapi pikirannya ngelantur kayak gitu. Punya rekan bisnis yang mungkin tidak enak ya nanti ngelantur pikirannya itu. Pikirannya akan terus berkata-kata dan berkata-kata. Lisannya diam tapi pikirannya tidak diam. Jadi puasa melatih kita ya untuk merasakan berani menghadapi tidak enaknya realitas-realitas yang Allah berikan. Wal jihadu sanamuddin, dan jihad bersungguh-sungguh dalam agama, kita bersungguh-sungguh dalam sholat, bersungguh-sungguh dalam belajar, itu puncaknya agama. Tetapi kesungguhan kita dalam beragama itu harus wasumtu afdol, menghasilkan kedamaian pikiran, menghasilkan diamnya pikiran. Jadi sekali lagi ya, jangan dimaknai diam itu harus diamnya lisan, tidak. Yang dimaksud diam di sini adalah diamnya pikiran kita, rileksnya pikiran kita, damainya pikiran kita. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini menghasilkan wasumtu afdol. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.